Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih kalian di bulan puasa kayak gini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik semua ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas Psikologi B kelompok 3 ingin membagikan sedikit informasi yang telah kami rangkum mengenai bagaimana perawatan lansia atau bagaimana sih lansia menjaga kesehatannya. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Angel selaku dosen pengampu pada materi perkembangan dewasa akhir fisik di blok 4 ini. Karena Bu Angel telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan hasil diskusi kami kali ini kepada teman-teman semua. Jadi, besar harapan kami supaya video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman mengenai tema yang kami bawakan. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada baiknya kita kenalan dulu nggak sih sama anggota kelompok 3 yang kece-kece banget ini? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kenalan dulu sama para anggotawati di kelompok 3 ini. Check it out! Halo, perkenalkan, nama saya Wistanti Maharani sebagai pembuat presentasi. Halo, nama saya Elsa Brina Lesa, selaku editor video. Halo, perkenalkan, nama saya Fran Feby Amatullah, biasa dipanggil Feby. Saya di sini sebagai penyaji materi yang berjudul aktivitas fisik. Halo, perkenalkan, nama saya Nadia Pratiwi. Di sini saya sebagai penyaji materi yang berjudul perawatan dan pemenuhan nutrisi pada dewasa akhir atau lansia. Halo, perkenalkan nama saya Diva Atia Putri. Saya di sini sebagai penyaji materi yang berjudul perawatan dan alat bantu pada dewasa akhir atau lansia. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Asmaul Husna. Saya sebagai penyaji materi dalam materi penjagaan dan perawatan kesehatan mental pada lansia. Halo semuanya, kenalin nama saya Rahel Misha. Saya di sini bertugas sebagai pengisi suara pada materi aktivitas fisik. Halo, perkenalkan nama saya Ivana Adinda. Di sini bertugas sebagai pengisi suara pada materi pemenuhan nutrisi untuk lansia. Halo, perkenalkan nama saya Adimas Rizkal Setiawan. Di sini bertugas sebagai pengisi suara pada materi perawatan dan alat bantu pada lansia. Halo, perkenalkan nama saya Debbie Alivia Putri sebagai pengisi suara pada materi menjaga mental lansia. Materi pertama yaitu aktivitas fisik pada perkembangan dewasa akhir atau yang akrab kita sebut dengan lansia. Lansia direkomendasikan melakukan aktivitas fisik setidaknya selama 30 menit pada intensitas sedang, yang dilakukan hampir setiap hari dalam seminggu. Lansia dengan usia lebih dari 65 tahun disarankan melakukan olahraga yang tidak terlalu membebani tulang, seperti berjalan, latihan dalam air, bersepeda statis, dan dilakukannya pun dengan cara yang menyenangkan. Bagi lansia yang tidak terlatih, maka ia harus memulai terlebih dahulu dengan intensitas rendah, dan peningkatannya akan dilakukan secara individual berdasarkan toleransi terhadap latihan fisik masing-masing. Latihan fisik yang dilakukan oleh lansia sekurang-kurangnya selama 30 menit dengan intensitas sedang yang dilakukan selama 5 hari dalam seminggu, atau 20 menit dengan intensitas tinggi selama 3 hari dalam seminggu. Akan tetapi, latihan fisik ini juga dapat dilakukan secara kombinasi, yaitu 20 menit intensitas tinggi selama 2 hari dalam seminggu, dan 30 menit dengan intensitas sedang selama 2 hari dalam seminggu. Olahraga yang bersifat aerobik adalah olahraga yang membuat jantung dan paru-paru bekerja lebih keras untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan oksigen, misalnya dengan berjalan, berenang, bersepeda, dan lain-lain. Aktivitas yang bersifat aerobik yang cocok untuk orang lanjut usia antara lain, yang pertama jalan kaki, yang kedua senam aerobik low impact, yang ketiga ada senam lansia, yang keempat bersepeda, dan yang kelima berenang. Nah, seperti yang telah dikatakan pada intro tadi, di sini Ivon akan mengambil alih pemaparan perawatan kesehatan pada lansia yang kedua, yaitu pemenuhan nutrisi. Merawat lansia ini salah satunya adalah dengan menyediakan dan memberikan makanan pada lansia. Kandungan makanan yang diberikan tidak hanya memberikan rasa kenyang, namun juga dipertimbangkan kandungan gizinya. Kandungan gizi makanan yang dikonsumsi oleh lansia akan berpengaruh pada kesehatannya. Nutrisi sangat dibutuhkan bagi usia lanjut untuk mempertahankan kualitas hidupnya.
Bagi lanjut usia yang mengalami gangguan nutrisi, diperlukan penyembuhan dan pencegahan agar tidak terjadi komplikasi pada penyakit yang dideritanya. Pada usia lanjut ini menunjukkan bahwa asupan energi sangat mempengaruhi ketahanan tubuh. Apabila seseorang berhasil mencapai usia lanjut, maka salah satu upaya utama yang harus dilakukan adalah mempertahankan atau membawa status gizi yang bersangkutan pada kondisi optimum, agar kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Lalu, apa aja sih cara agar nutrisi pada lansia dapat terpenuhi? Nah, simak penjelasan Ivan berikut ini ya. Yang pertama yaitu, menu yang disajikan untuk lansia harus mengandung gizi yang seimbang, yakni mengandung sumber zat energi, sumber zat pembangun, dan sumber zat pengatur. Dan hal ini harus mengacu pada makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, lansia harus memperbanyak makan buah dan sayuran, karena sayur dan buah banyak mengandung vitamin, mineral, dan serat. Untuk buah, utamakan buah yang bisa dimakan dengan kulitnya, karena seratnya akan lebih banyak. Lalu, selain mengkonsumsi sayur dan buah, lansia juga harus banyak minum air putih. Kebutuhan air yang kita butuhkan untuk tubuh yakni 1.500 sampai 2.000 ml atau 6 sampai 8 gelas per hari. Air ini sangat besar artinya, karena air dapat menjalankan fungsi tubuh, mencegah timbulnya penyakit di saluran kemih seperti kencing batu, batu ginjal, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu mengurangi makanan yang kurang baik bagi lansia. Contohnya yaitu makanan berlemak tinggi seperti jeroan, usus, hati, ampela, dan lain-lain. Kulit hewan, lemak hewan, goreng-gorengan, dan santan kental. Berilah makan dalam porsi kecil tetapi sering. Makanan selingan atau snack, susu, buah, dan sari buah juga sangat dianjurkan untuk diberikan. Yang kelima yaitu mengurangi atau menghindari makanan yang mengandung natrium tinggi. Contoh makanan yang mengandung garam natrium tinggi adalah garam dapur, vetsin, daging kambing, jeroan, ikan asin, telur asin, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu lansia dianjurkan untuk mengolah makanan dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang, dan mengurangi makanan yang digoreng. Setelah dijelaskan di intro tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan alat bantu pada dewasa akhir atau lansia. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Proses penurunan ini alami terjadi salah satunya pada kondisi fisik, psikologis, dan sosial lansia tersebut. Di usia lanjut ini, penurunan tersebut memberikan dampak pada kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang memerlukan perhatian dan bantuan dari keluarga. Peran keluarga tersendiri dalam perawatan lansia merupakan support sistem utama bagi lansia. Dalam mempertahankan kesehatannya, perawatan yang bisa keluarga lakukan terdiri dari 1. Kebersihan mulut dan gigi, kebersihan tubuh, kulit, dan badan. 2. Kebersihan rambut dan kuku. 3. Kebersihan tempat tidur serta posisi tidur dan mengubah posisi tidur. Dan yang keempat, cara memakan obat dan cara pindah dari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya. Selain perawatan dari keluarga, penurunan yang dialami oleh lansia ini terkadang membutuhkan alat support untuk memudahkan dalam kegiatan aktivitasnya tersendiri. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali perkembangan teknologi yang dibuat oleh ahli medis untuk membantu aktivitas sehari-hari pada lansia. Berikut beberapa alat bantu yang dapat memudahkan para lansia. Yang pertama, alat bantu jalan. Jatuh sering terjadi atau dialami oleh usia lanjut. Banyak faktor berperan di dalamnya, baik faktor intrinsik dalam diri lansia tersebut seperti gangguan gaya berjalan, kelemahan otot ekstremitas bawah, kekakuan sendi, sinkop, dizziness, serta faktor ekstrinsik seperti lantai yang licin dan tidak rata, tersandung benda-benda, penglihatan kurang karena cahaya kurang terang, dan sebagainya. Pada usia ini, beberapa lansia memilih untuk menggunakan alat bantu jalan untuk membantunya melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh alat bantu jalan tersebut dapat berupa kursi roda dan walker. Kedua, alat bantu dengar. Bertambahnya usia sering disertai perubahan dan penurunan fungsi tubuh, salah satunya indera pendengaran. Penurunan pendengaran pada usia lanjut disebut presbikusis.
Ditandai dengan berbagai perubahan pada indera pendengaran, seperti perubahan struktur telinga dalam, perubahan peredaran darah ke telinga, gangguan saraf pada sistem pendengaran, dan kerusakan pada rambut getar di telinga. Setiap gejala dari gangguan pendengaran ini umumnya terjadi di kedua telinga. Berikut ini beberapa jenis alat bantu dengar untuk lansia. Yang pertama, behind the ear or BTE. BTE merupakan alat bantu dengar yang terbuat dari plastik keras yang ditempatkan di belakang telinga. Alat ini umumnya digunakan untuk gangguan pendengaran dengan tingkat ringan hingga berat. Yang kedua, in the ear atau ITE. Namun alat ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu lebih rentan terhadap penumpukan kotoran telinga, suara-suara angin lebih mudah tertangkap sehingga akan terdengar lebih berisik, dan lebih jelas terlihat daripada alat bantu dengar berukuran kecil. Yang ketiga, kanal. Alat bantu dengar jenis ini dapat masuk ke kanal atau liang telinga dan tersedia dalam dua tipe, yaitu in the canal. Alat jenis ini dibuat menyesuaikan ukuran serta bentuk dari kanal telinga penggunanya. Dan yang kedua, completely in canal. Alat ini ditempatkan hampir tersembunyi di dekat kanal telinga, tetapi karena ukurannya yang kecil, alat ini sedikit sulit untuk diatur serta dilepas. Kemudian ada alat bantu penglihatan. Bertambahnya usia membuat tubuh tidak dapat berfungsi seperti sedia kala. Tidak hanya penyakit kronis dan sistematik seperti diabetes atau penyakit jantung, penyakit mata juga dapat menjadi ancaman kesehatan yang serius pada lansia. Contohnya glaukoma, katarak, age-related macular degeneration atau AMD, dan retinopati diabetes. Untuk membantu mengatasi masalah pada penglihatan di usia lanjut, kerap kali diberikan alat bantu berupa kacamata atau justru dilakukannya operasi untuk mengurangi dampak kerusakan pada mata. Materi selanjutnya yaitu menjaga mental lansia. Karena beberapa penyakit yang terjadi pada lansia seperti Alzheimer dan demensia, kesepian, depresi, penurunan fungsi saraf dan penurunan daya ingat, serta penurunan konsentrasi menjadi penyebab utama pada masalah mental lansia. Dan untuk mencegah ini semakin memburuk, maka beberapa perawatan ini bisa dilakukan. Yang pertama yaitu bersosialisasi. Penting untuk membiasakan diri agar tetap bersosialisasi. Meskipun bersosialisasi akan terasa semakin sulit seiring dengan bertambahnya usia, penting untuk tetap menjalani aktivitas bersama keluarga dan teman. Lansia dapat bepergian ke taman atau melakukan hobi yang sama dengan teman-teman. Melakukan interaksi sosial dapat menjaga kesehatan mental dan membuat pikiran menjadi lebih terbuka. Serta lansia juga tidak akan merasa terkurung di dalam rumah. Yang kedua, hindari membebani pikiran berlebihan. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah menghindari stres. Jangan bebani pikiran lansia dengan stres dan pikiran yang berat. Stres memicu depresi dan cemas berlebihan yang buruk untuk setiap orang. Bukan hanya pada lansia. Jika lansia merasa stres, lansia bisa mencurahkan perasaan pada orang-orang yang dipercaya seperti sahabat atau keluarga dekat. Salurkan juga beban pikiran pada kegiatan olahraga bersama teman atau berpartisipasi dalam komunitas-komunitas yang ada di sekitar rumah. Yang ketiga, menjaga ingatan tetap kuat. Otak lansia perlu latihan agar tetap aktif. Tujuannya untuk menjaga kesehatan otak dan ingatan lansia. Melatih otak tetap aktif juga bermanfaat untuk mencegah menurunnya kemampuan kognitif dan gangguan ingatan pada lansia seperti Alzheimer dan demensia. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk melatih ketajaman ingatan dan kemampuan otak dalam berpikir, misalnya bermain puzzle atau teka-teki silang di saat senggang. Yang keempat, menjalani hidup bahagia. Menurut Health Guide, salah satu resep hidup sehat bagi lansia yang sering diabaikan adalah menjalani hidup dengan bahagia. Temukan kebahagiaan dari hal-hal kecil yang ada di sekelilingnya. Syukuri keberadaan orang-orang yang peduli dengan kondisi apapun yang sedang dihadapi saat ini. Mungkin terdengar mudah, tetapi berbagai perubahan dalam hidup dan banyaknya kehilangan yang dialami dapat menguji mereka hingga lupa rasanya bahagia dan bersyukur. Masalahnya, terlalu terlena dengan kesedihan dapat membuat lansia stres dan tertekan. Karena itu, menjalani hidup dengan bahagia dan penuh syukur dapat membantu lansia menjaga pikiran dan hati tetap tenang. Dengan begitu, mereka tidak mudah sedih, stres, dan tertekan sehingga kesehatan, baik fisik maupun mental, tetap terjaga. Wah, nggak kerasa ya teman-teman.
ternyata pemaparan materinya udah selesai nih. Semoga apa yang tadi udah disampaikan sama anggotawan-anggotawati dari kelompok 3 ini bisa diterima dengan mudah dan menambah pengetahuan kita mengenai perawatan pada masa dewasa akhir. Untuk itu, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalin jejak ya. Boleh di-like, di-komen, bahkan di-subscribe. Sekian video kami pada kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Sayonara.